Bu dosennya belum masuk ya, Bapak Ibu? Belum kayaknya, belum. Assalamualaikum. Dosennya sudah ada lah. Waalaikumsalam. Dosennya belum Waalaikumsalam ada. warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sudah yang sudah selesai tugas bahasa Inggrisnya di kelas nih. Saya belum. Saya belum selesai. HP saya belum connect, nggak bisa buat video. Sama berarti, Bu. Nanti aja, Bu. Tunggu hari Kan libur. sampai tanggal 28. Ya, ini saya masih banyak kerjaan juga nih masih. LKPPD udah pada selesai belum nih? Ada sebagian sudah, yang ada yang belum juga, Pak. Mumet. Ibu Ayu sudah upload kan? Gimana respon Bu dosennya? Kang Amil masuklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materinya saya upload ya di e-study. Jadi bisa unduh di e-study sekaligus untuk absensinya. Ya, Bu. Oke, di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang teknik optimasi. Teknik optimasi di sini ada 3 sub pokok bahasan. Yang pertama definisi dan kemudian metode yang menggambarkan tentang hubungan ekonomi. Kemudian nanti ada pembahasan terkait hubungan antara total revenue (TR), total cost, margin revenue, margin cost, dan profit.
Sebelumnya dari definisi optimasi secara umum, optimasi adalah untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan sesuatu yang bertujuan untuk mengelola sesuatu. Nah, analisa optimasi, ini materinya udah muncul ya di screen? Saya share screen. Udah, Udah Bu, ya? udah. Iya, Bu. Kalau Udah, Bu. kalau di study Jadi belum ya, Bu? analisis optimasi dapat dengan baik dijelaskan dengan mempelajari proses memaksimalkan laba. Perusahaan memaksimalkan laba pada tingkat output di mana perbedaan positif terbesar. Intinya dari maksimum laba adalah selisih terbesar antara total revenue dengan total cost atau penerimaan dengan pengeluaran. Kemudian juga antara marginal revenue sama dengan marginal cost. Nah, oleh karena itu diperlukan berbagai teknik optimasi atau metode untuk memaksimumkan atau meminimumkan fungsi tujuan perusahaan. Optimasi dari kata optimal, yang artinya yang paling bagus, yang paling baik, yang paling tinggi, atau yang paling menguntungkan. Atas dasar itulah ada atau teknik untuk mengoptimalkan. Nah, dalam hubungan ekonomi dapat digambarkan dalam bentuk persamaan. Kemudian nanti juga ada penggambaran tabel ataupun bisa juga dalam bentuk grafik. Ya, seperti yang pernah kita bahas di matematika ekonomi, di mana suatu permasalahan kita sederhanakan dalam bentuk persamaan. Kemudian persamaan tersebut kita formulasikan dan kita gambarkan kita sajikan datanya dengan tabel ataupun grafik ataupun kurva. Bila hubungannya sederhana, maka tabel dan grafik dapat disajikan secara sederhana pula. Tapi bila hubungannya rumit, maka perlu diselesaikan atau disederhanakan dulu dengan persamaan. Baru diselesaikan dan disajikan berdasarkan tabel, grafik, ataupun kurva. Di sini saya ambil contoh total revenue dulu. Ya. Misalkan hubungan antara total revenue dengan kuantitas. Ya. Hubungan antara total pendapatan dengan unit pada jangka waktu tertentu dengan mensubstitusikan ke dalam persamaan TR sama dengan 100 Q min 10 Q kuadrat. Ini adalah persamaan yang digunakan untuk menyederhanakan hasil dari total revenue. Ya. Di sini akan menghubungkan antara total penerimaan dengan unitnya atau kuantitinya. Nah, maka di schedule revenue atau rencana penerimaan, jadwal penerimaan ataupun penjualan, di sana ada Q0, Q1 sampai Q6. Ya. Kemudian dibuatkan tabel dari masing-masing formulasi. 100 Q-nya dibuat tersendiri, 10 Q kuadratnya dibuat tersendiri, baru nanti ada total revenue yang akan dihitung berdasarkan dari persamaan tersebut. Ya, seperti contoh, pada saat Q0 atau pada saat unitnya 0, maka 100 Q sama dengan 100 dikali 0. Itu 0. Kemudian posisi 10 Q kuadrat berarti 10 dikali 0 kuadrat. Hasilnya juga 0. Jadi di sini dari formulasi yang ada atau dari persamaan yang ada 100 Q min 10 Q kuadrat, substitusikan nilai Q-nya. Ya, substitusikan nilai Q-nya ke dalam persamaan.
Oke, berarti kalau untuk Ki 1, berapa posisi 100 Ki? Ki 1, 100 Ki-nya berapa? 100. 10 Ki kuadratnya? 100. 10. 10 Ki kuadratnya? 100 Bu. 10 Tetap dikali 10. 1 pangkat 2. Tetap 10. Berarti 10. total revenue-nya pada Tetap 10, kondisi ya. Ki 1, total revenue-nya menjadi berapa? 90 ya. TR-nya 90. 90. 90. Ya. Karena kan dari persamaan 100 Ki dikurang 10 Ki kuadrat. Berarti 100 dikurang 10. Ya, berarti total revenue-nya 90. Oke, coba di coret-coret dari Ki dilengkapi ya. Isi tabel ini coba sambil Bapak Ibu lengkapi. Dari Ki 1 sampai Ki 6. Nanti kita cocokkan. Silakan diisi.
Sudah? Sudah dapat Bapak Ibu? Tabelnya sudah dilengkapi? Sudah, Bu. Sudah. Oke, baik. Kita cocokkan bersama ya. Tadi untuk Q1 100 Q-nya yaitu 100 ya. Kemudian 10 Q kuadratnya 10 dan total revenue-nya 90. Oke, untuk Q2 berapa 100 Q-nya? 200, Bu. 200. 200, oke. 10 Q kuadrat 160. 100. 10 Q kuadrat 40. 40. 10. Total revenue-nya 160. 160. Oke, baik. Kemudian di Q3 posisi 100 Q-nya 300, 10 Q kuadrat 90. 90. 90, maka total revenue-nya 110. 210. 210. Oke. Ya, 210. Q4 100 Q-nya 400. 400, 10 Q kuadrat 160. 160. 160, total revenue 240. 240. Ya, Ya. 240. Kemudian Q5 500. 500. 500, 10 Q kuadrat 250. 250, maka total revenue-nya 250. 250 juga. Kemudian Q6 yang terakhir 100 Q 600. 600, 10 Q kuadrat 360. 360, total revenue 240. 240. 240. Oke. Kalau dilihat di sini ada kondisi antara Q4, Q5 dan Q6 terjadi kenaikan kemudian ada penurunan lagi. Nah, inilah yang memang terkadang terjadi pada kondisi ekonomi. Tidak selamanya ketika biaya unit tersebut naik, maka total revenue-nya akan naik. Ya, tidak selalu seperti itu. Bahkan di dalam siklus, di dalam siklus ekonomi itu ada 4 siklus. Ada namanya siklus perkenalan, kemudian siklus pertumbuhan, siklus puncak, dan ada siklus kematian. Artinya kalau dalam kondisi ekonomi tidak selamanya grafik itu akan terus meningkat. Ya. Ada suatu kondisi tertentu yang memungkinkan grafik tersebut akan turun. Itu namanya, kalau di manajemen pemasaran nanti Bapak Ibu ketemu namanya siklus product life cycle atau siklus hidup produk. Di mana suatu produk atau suatu kondisi ketika sudah mencapai pada puncaknya, maka grafiknya akan turun. Seperti itu. Nah, kalau di ekonomi ini secara contohnya ya, contoh yang logisnya misalkan ketika targetnya adalah memaksimalkan unit yang diproduksi, maka dibutuhkan juga biaya yang maksimal. Tapi ketika pada kondisi pemasaran yang menurun, marketingnya yang menurun, maka total revenue-nya juga memungkinkan untuk turun. Ya. Karena unit produksinya meningkat, biaya produksinya meningkat, tetapi biaya metode marketingnya menurun sehingga total penjualannya pun ikut menurun. Ya. Ini juga memungkinkan kondisi ekonomi seperti dalam metode optimasi ini. Maka di sini bisa dilihat kapan
titik optimasi. Kapan titik optimasi? Jika kondisi perusahaan seperti pada contoh yang tadi, yaitu pada saat Q5. Itulah titik optimasinya. Itulah titik optimalnya. Itulah kondisi tertingginya. Karena lebih dari 5 unit yang akan diproduksi, maka secara total revenue-nya juga akan turun. Ya, jika ada kondisi tertentu. Nah, maka pada contoh kasus ini, ketika ada pertanyaannya, tentukan titik optimasinya, yaitu pada saat Q sama dengan 5. Seperti itu. Itulah contoh sederhana dari teknik optimasi, di mana kita bisa menentukan kapan titik optimasi perusahaan, kapan kondisi optimal perusahaan. Ya, itu pada saat Q5. Jadi kurang lebih seperti itu contoh teknik optimasi dari total revenue. Oke, dari tabel tersebut kita bisa sajikan datanya dalam bentuk grafik atau dalam bentuk kurva. Jika digambarkan dalam bentuk kurva, maka di situ jelas terlihat adanya penurunan kurva atau penurunan grafik. Ya. Pada saat Q0, total revenue-nya 0, Q1 total revenue-nya 90, kemudian Q2 total revenue-nya 160 sampai dengan Q5 total revenue-nya 250. Tetapi pada saat Q6 total revenue-nya turun menjadi 240. Nah, itulah jika disajikan datanya dalam bentuk kurva, maka jelas terlihat titik optimasinya yaitu pada Q sama dengan 5. Atau sehingga perusahaan memperoleh total revenue sebanyak 250.000 atau juta misalkan. Dan setelahnya maka yang terjadi adalah penurunan. Seperti itu Bapak Ibu untuk teknik optimasi dari jika dihubungkan dari total revenue. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk teknik optimasi? Belum, Bu. Belum ya. Oke, sementara cukup jelas ya. Oke, kemudian yang berikutnya kita akan menghubungkan. Kalau tadi melihat teknik optimasi dari satu sisi saja, yaitu dari sisi total revenue-nya saja, maka yang berikutnya kita akan menghubungkan antara total revenue, total cost, TR, TC, margin revenue, kemudian margin cost, dan profit. Untuk penghitungan laba atau profit itu dengan menggunakan persamaan total revenue dikurang total cost atau TR dikurang TC. Persamaan tersebut hanya menjelaskan tingkat laba yang diperoleh pada waktu tertentu saja, tetapi belum tentu menggambarkan kapan laba mencapai titik optimalnya. Ya. Jadi hanya menggambarkan perolehan labanya saja. Kemudian perusahaan perlu memperhitungkan beberapa unit produksi yang paling bisa meraup keuntungan tertinggi atau yang paling optimal. Ya. Berapa unit yang harus diproduksi sehingga bisa
berada pada kondisi titik optimasi, titik optimal. Nah, angka ini hanya bisa diperoleh jika sudah dilakukan analisa terkait biaya marginal juga pendapatan marginal atau MR sama dengan MC. Jadi kalau dilihat dari sisi labanya atau profitnya, maka yang dilihat adalah pada saat kondisi profit tertinggi, TR dikurang TC. Tetapi jika dilihat dari marginnya atau batasnya, maka pada saat MR nilainya sama besarnya dengan MC. Di mana untuk marginal revenue rumusnya adalah selisih total revenue dibagi selisih Q. Segitiga itu simbol selisih ya. Kalau Bapak Ibu ingat di matematika, segitiga itu simbol selisih, kemudian huruf E besar itu simbol jumlah atau summary. Nah, seperti itu. Untuk di margin revenue, rumusnya adalah selisih total revenue dibagi selisih Q. Kemudian untuk marginal cost-nya atau margin cost-nya MC, rumusnya adalah selisih total cost dibagi selisih Q. Oke, untuk di sini ada data Q untuk quantity atau kuantitas atau unit. Kemudian ada data P yaitu untuk price. Kemudian ada data C yaitu untuk cost. Kemudian ada kolom total revenue, margin revenue, total cost, margin cost, dan yang terakhir profit. Oke, untuk yang price, jadi tabel ini adalah menyambung dari tabel total revenue yang sebelumnya. Ya, jadi untuk yang price itu sebenarnya sudah kita pakai, ya. P itu sudah kita pakai pada tabel total revenue di 100 Q. 100 Q. Maka di sini total revenue-nya cukup memindahkan tabel TR, cukup memindahkan dari tabel TR yang sebelumnya. Ya, yang di sini, yang di tabel pertama. Di situ kan di tabel pertama tadi kita sudah dapat 0, 90, 160 sampai dengan 240. Nah, itu karena ini menyambung, tabelnya menyambung. Jadi untuk di kolom TR itu langsung dipindahkan saja dari TR yang sebelumnya. Maka di situ TR-nya adalah 0, 90. Bisa sambil di ini ya, sambil dicatat, dipindahkan ya data yang TR tadi. Iya, Bu. 90, 100, saya juga memindahkan 210, 240, 250 dan 240. Oke. Oke. Kemudian di margin revenue. Sebentar ya. Sebentar. Oke, kita lanjutkan di marginal revenue. Nah, di sini gunakan rumus seperti yang ada, yaitu selisih total revenue dibagi
selisih Q. Untuk di MR kolom Q0, maka nilainya juga 0. Ya. Yang paling atas itu nilainya masih 0 karena dia harus ada selisihnya. Kecuali pada Q1. Q1 maka menggunakan selisih TR1 dikurang TR0. Atau TR pada Q1 dikurang TR pada Q0. Oke, untuk MR di Q1 itu menggunakan selisih TR. Dari mana selisih TR-nya? Yaitu TR pada Q1 dikurang TR pada Q0. Berarti TR-nya 90 dikurang 0. 0. Ya. 90 dibagi selisih Q. Selisih Q itu Q1 dengan 0 selisihnya 1. 1. Tuh. Ya. Kebetulan di sini selisihnya semuanya 1. Jadi untuk selisih Q-nya Iya. yaitu 1. Berarti MR nilainya 90. Ya. Itu untuk MR pada posisi Q1. Kemudian TC-nya. Kita lanjut ke TC-nya. TC, ingat total cost rumusnya adalah quantity dikali cost. Q dikali C. Berarti pada saat Q0 total cost-nya juga 0. 0. Pada saat Q1 total cost-nya 50. 50. 50. Oke. Lanjut ke marginal cost. Marginal cost cara mencarinya sama dengan marginal revenue. Untuk yang paling atas pasti 0 karena tidak ada pembandingnya. Pada Q0 marginal cost-nya juga 0. Nah, kemudian pada Q1 marginal cost rumusnya adalah selisih total cost atau selisih TC dibagi selisih Q. Kita lihat dulu selisih TC-nya. Yaitu TC1 dikurang TC0. Berapa? 50. TC1 dikurang TC0? 0. TC1 dikurang TC1 dikurang TC0. 1. 50. TC1 dikurang TC0. TC-nya berapa? TC1 berapa? 50. 50. 50 dikurang 0. 50 ya. 50. Iya. Tanggung satu lagi. Selisih Q-nya. Siki. Selisih Q1 dengan selisih Q0. 1. 1. Nah, berarti pada Q1 marginal cost-nya adalah 50. 50. 50. Tanggung satu lagi profitnya nanti baru bisa dilanjutkan. 50. Sip. Profitnya yaitu dari total revenue dikurang total cost. Total revenue-nya 90. 90. 90. Kalau yang paling atas pasti 0 ya. Karena nggak ada datanya. 0. Q1 total revenue-nya 90. Total cost-nya 50. 50. Maka profitnya 40. 40. 40. Ya. Oke, Bapak Ibu silakan dilanjutkan sambil break azan.
MR.
Permisi Bu, mohon izin bertanya Bu. Sudah? Sudah. Mau bertanya Bu, selisih Q itu Bu, misalkan Q6 itu selisihnya sama Q5 kayak gitu Bu ya? Yang Iya. Q5 selisih sama Q4. Iya. Oh, ya. Kok gak ada suaranya ya? Sudah selesai? Masih pada berhitung mungkin, Bu? Kalau Bu. sudah selesai kita cocokkan. Lanjut, Sudah? Bu. Oke. Sudah Bu. Oke, kita cocokkan ya. Oke, tadi berarti sudah pada posisi Q1. Nah, kita lanjut di Q2. Q2 untuk marginal revenue-nya berapa? 80. 80? 70. 70 70. ya. Oke. 70 untuk marginal revenue Q2. 70 ya. Yaitu selisih dari 160 dengan 90, yaitu selisihnya 70 dibagi 1. Karena kebetulan di sini contoh kasusnya selisih Q-nya ini semuanya 1. Maka 70 dibagi 1. Kemudian total cost-nya? 100. Total cost-nya berapa? Marginal 350. cost 100 Bu. nya 50. 50, profitnya 60. 60. profitnya 60 atau 40? Tadi ada yang bilang 40. 60. Nah, oke. 60. Ya, 60 ya. Oke, kemudian lanjut di Q3. Q3 tadi 60, total Bu. revenue-nya sudah dapat 210, kemudian margin revenue-nya berapa? 50. 50. Total cost-nya? Betul, total cost-nya 150. 150. Marginal cost-nya 50. 50. Maka profitnya 60. 60. 60. Oke. Lanjut Q4. Q4 total revenue-nya tadi kita dapat 240. Kemudian marginal revenue-nya dapat berapa? 30. 30. 30. Total cost 200. 200. Marginal cost 50. 50. 50. Profitnya 40. 40. 40. Oke. Lanjut di Q5. Q5 kita dapat total revenue 250. Marginal revenue-nya 10. 10. Total cost 250. 250. 250. Marginal cost 50. 50. 50. Profitnya 0. 0. 0 atau BEP ya. Kemudian Q6. Total revenue-nya kita dapat 240. Marginal revenue-nya Minus 10. Minus Min 10. 10. Total cost-nya 300. 350. 300. Marginal cost-nya 50. 50. 50. Profitnya Minus 60. min 60 atau loss 60 ya. Oke. Nah, itu tabel hubungan ekonomi untuk melihat atau untuk mengetahui di mana titik optimasinya ya, di mana titik produksi optimalnya. Nah, maka di sini perlu kita ingat secara syaratnya di mana posisi optimal itu pertama laba optimal ya, TR dikurang TC, laba optimal atau profit tertinggi.
Kemudian syarat yang berikutnya adalah pada saat kondisi marginal revenue nilainya sama dengan marginal cost. Ya, 3 syarat itu. Jadi tidak hanya melihat pada profit tertingginya, itulah titik optimasinya, bukan. Ya, kalau dilihat pada syarat pertama, yaitu syarat profit tertinggi, maka di sini titik optimasinya ada 2, ya, yaitu pada Dua dan tiga. Q2 dan Q3 titik optimasinya, ya. Tapi di Q berapa nih? Di unit berapa nih? 2 atau 3? Nah, kita lihat di syarat yang kedua. Syarat yang kedua pada saat kondisi marginal revenue nilainya sama dengan marginal cost. Di Q berapa? Tiga. Di Q3. Ya, maka jika diambil tarik lurus, di posisi Q3 di mana marginal revenue nilainya sama dengan marginal cost, kemudian titik profitnya juga yang tertinggi, maka jawaban untuk titik optimasi tertinggi yaitu pada unit produksi sebanyak 3 unit. Ya, itulah cara mengetahui titik optimasi, ya. Karena tidak hanya sekedar dilihat dari berapa laba tertingginya, tetapi juga perlu dilihat dari berapa besarnya marginnya atau batas. Batas MR sama dengan MC. Ya. Kalau dilihat dari total revenue, iya memang paling tinggi adalah Q6. Kemudian tadi tertingginya Q5 ya, yang tadi kita bahas di tabel pertama. Jika hanya dilihat pada satu titik total revenue atau TR, maka titik optimasinya ada di Q5. Tetapi setelah kita lihat dari berbagai sudut, dari TR-nya, dari total cost-nya, dari margin-nya, dan dari profit-nya, maka ternyata titik optimasinya yaitu pada saat unit produksinya sebanyak 3 unit. Nah, di situ dapat dilihat semakin tinggi total revenue-nya lewat dari batas Q5, maka total revenue-nya turun. Kemudian di profitnya juga. Di profitnya mulai terlihat penurunan laba pada Q4. Ya, pada Q4 itu mulai terlihat adanya penurunan laba bahkan sampai loss. Jadi misalkan seperti ini. Pada contoh kasus panen ladang misalkan. Pada ladang seluas 1 hektar dipekerjakan 10 tenaga kerja untuk memanen ladang tersebut. Nah, kemudian kita berniat untuk mempercepat proses panennya, maka kita menambah jumlah SDM-nya menjadi 12 orang atau 15 orang misalkan. Nah, dengan penambahan jumlah SDM di satu bidang yang sama, maka ada biaya yang besar, sedangkan jumlah unit yang dipanennya sebenarnya sama. Tapi karena ada untuk mempercepat masa panennya, maka ditambahkan SDM-nya, di mana kita juga harus menambahkan biaya tenaga kerjanya. Sedangkan untuk hasil panennya secara kuantitinya sama. Nah, itulah yang akhirnya menjadikan bahwa keputusan untuk 4 proses panen ternyata malah menimbulkan sebuah kerugian atau menimbulkan sebuah pembengkakan biaya. Nah, contohnya seperti itu kasusnya, kecuali jika kondisinya terdapat penambahan luas dari ladang, maka perlu ditambahkan juga
jumlah tenaga kerjanya, maka di situ berimbang. Tapi pada kondisi tertentu, jika salah dalam menetapkan dan mengambil keputusan, maka yang terjadi adalah loss atau kerugian. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Untuk teknik optimasi di dalam perekonomian, case-nya seperti itu. Ya, jadi tidak hanya dilihat dari satu titik total revenue-nya saja atau total penjualannya saja, atau dilihat dari seberapa besar labanya saja, tapi perlu dilihat dari berbagai aspek, berbagai sudut pandang. Ya, seperti itu Bapak Ibu untuk materi hari ini tentang teknik optimasi, hubungannya di dalam ekonomi antara total revenue dengan total cost, antara marginal revenue dengan marginal cost dan profit. Ya, sampai di sini materi kita hari ini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan sebelum saya screenshot absennya? Atau cukup membingungkan? Bu, mau ini Bu, Ya. mau konfirmasi Ya, di e-learningnya kok belum ada materi Bu? Sudah Pak, Udah, di mudah-mudahan e-study itu settingnya sudah saya upload. belum Bu, Banyak yang belum muncul, Bu. belum ada Bu. Karena Ibu ininya Bu di settingnya jam 8 Bu, jam 20 Bu. Kok jam 8? Settingannya. Ini Ya, settingannya jam 20 Bu, jadi nggak muncul. oke, gini ya. Nanti saya rubah ke 18.30, semuanya juga saya rubah ke 18.30. Karena yang minggu lalu pun itu nggak ada yang mengunduh gitu. Jadi nanti di rekapan Bapak Ibu pasti ada -1 absen. Karena minggu lalu itu loss di e-study tidak ada yang mengunduh. Dan untuk di e-study secara absensi untuk mahasiswa sendiri itu sebenarnya saya buka selama 7 hari. Gitu. Nanti jadi habis ini saya rubah settingan waktunya, semuanya saya ambil 18.30 baik kelas E maupun kelas F. Karena di situ di e-study sendiri itu tidak ada ciri yang membedakan mana kelas E dengan kelas F-nya. Kodenya sama persis. Jadi saya juga susah nih ngebedainnya. Jadi saya ambil rata aja semuanya 18.30 baik itu kelas E maupun kelas F akan dimulai di 18.30. Jadi nanti setelah ini silakan Bapak Ibu unduh ya. Supaya nanti kalau Bapak Ibu merekap absen secara pribadi akan muncul, saya yakin -1 karena di pertemuan pertama kemarin sama sekali tidak ada. Gitu. Ada Bu, Baik Bu. Iya, ada Bu. Saya Kalau tidak di unduh materi Bu. Minggu Nah, pertama ini. sudah ada yang ngunduh Bu. Saya termasuk yang ngunduh Sudah. progresnya itu. Iya, Makanya di sini apakah memang sistem kampus yang masih belum optimal, yang masih terkendala? Karena kalau saya rekap di e-study saya itu tidak ada masuk sama sekali. Gitu. Jadi pegangan saya masih absensi berdasarkan screenshot dari Google Meet. Bu, terima kasih Bu. Jadi mungkin itu dari Baik sistem Bu. kampus ya yang di rekapan pertama itu nggak ada. Ya, Oke, kalau Bu. gitu nanti ini yang hari ini saya rubah settingan jamnya semua saya ambil rata 18.30. Silakan nanti Bapak Ibu setelah ini mengunduh materinya supaya absensinya rekap. Terima kasih Bu. Baik Bu. Ya, oke. Iya. Cukup saya screenshot dulu ya. Saya Siap, screenshot. Seperti biasa, nanti saya share hasil screenshotnya yang memang tidak ada di situ, tapi merasa hadir atau join di Google Meet, silakan dikonfirmasi. Oke, sebentar ya, saya screenshot.
Saya ambil mana sih? Mana sih? Kok belum bisa? Oh ini. Ya, sebentar ya. Yang sudah ada nanti nggak usah di ini ya, nggak usah dikonfirm ya. Yang belum ada aja di konfirmnya. Jadi saya nggak double-double ngeceknya. Iya, Bu. Iya, Bu. Baik. Oke, ini sudah saya ambil. Ya, terima kasih. Bapak Ibu nanti langsung saya share ke grup. Silakan dicek, silakan dikonfirmasi jika memang ada yang belum atau tidak ada di screenshot. Oke, Terus baik. Terima kasih Bapak Ibu. materinya Bu, Eh, gimana? Iya, ini Pak, nanti saya ubah Pak settingannya di Ketua Istadi jadi 18.30 supaya bisa segera diunduh materinya. Ada siap. di Istadi sekaligus untuk rekap absensi Bapak Ibu. Ya, karena Oke, kalau siap, di Bu. Istadi itu kan Iya, Bu. masuknya iya, Makasih. masuknya di rekapan Bapak Ibu. Kalau di rekap saya itu nanti saya ambil berdasarkan absensi yang berjalan di Google Meet. Baik, Bu. Demikian Bapak Ibu. Oke. Untuk materi kita hari ini, terima kasih atas waktu dan partisipasinya. Saya tutup dengan sama-sama kita membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, nggak ngerti saya. Udah ikut dari awal. Yeay, Ada ada saya teman dengar dari Pak Amir tadi, Pak. Teman-temannya ikut. Nanti kita dengar dari Pak Amir nanti. YouTube Pak Andi kan ada. Pak Andi. Pak Andi biasanya buat YouTube-nya. Gimana aku mau nge-YouTube pulangnya malam terus. Ya, macet kayak kemarin Pak Andi. Profitnya Biar tadi dapat. teman-teman yang nggak ikut dari awal kan bisa Ya, Pak Cep. lihat di YouTube-nya. Kita harus Tadi berusaha. buat Kita YouTube-nya harus nggak? semangat. Pak Andi. Kita harus cari tahu. Iya, Apa? iya. Pak Andi tadi buat YouTube-nya nggak? YouTube yang mana nih? Rekaman Di ini tadi tadi. di pertemuan Tadi, keberapa biasa. ya, Pak? Ya, rekaman gitu tuh kita di presentase sama Ibu Dos. Biasanya kemarin-kemarin ada YouTube-nya Pak Andi yang bikinnya biasanya. Enggak, Pak Sandi itu. Kalau aku sih enggak sempat Sandi. ya kalau bikin YouTube. Soalnya sambil bawa motor, Pak Sandi. Iya, Pak Sandi. Sandi ya. Oh, Iya, Pak biar Sandi. biar teman yang ikut dari awal kan bisa di YouTube-nya. Ya, kalau aku tuh kadang-kadang jam segini kadang pulang, terus kadang kalau istri belum pulang masih balik lagi jemput istri. Jadi akhir-akhir ini pulangnya agak malam gitu. Pindah Ya, ke ruang sekolah ya. Kalau kemarin kadang sore, kadang pulang, kadang malam gitu. Ya, harap malam lah. Yang penting kelihatan dosennya Iya, hadir. Iya, iya. Kapan ya kita mau tanya sama Ibu dosen tuh tentang kuliah waktu di bulan puasa? Jangan Kayaknya nggak ada ditanyain yang sama berani dosen nanya. ini. Baiknya ketua kelas aja yang nanya kayaknya, Pak. Iya, dosen makanya ini, makanya tadi dosen ini kayaknya dia udah nggak mau saya ini pancing ya. tadi ketua kelas. Dia nggak mau tipe kita tipe bolot, dia nggak mau. Nggak suka tipe kita nanya-nanya terus, dia nggak suka kayaknya. Dia lagi pula dia Tapi kan tipenya paling orang nggak kan kita apa ya? coba-coba mau nanya, cari solusinya gimana gitu kan sama Ya, Ibu paling- dosen. Dia paling juga Pak Ketua Islam. kelas saja ya. Pak Ketua kelas saja. Kalau menurut aku sih Pak kelas saja. Kita Ketua kelas paham aja saja, nanti, Pak. Belum proses. Japri aja nanti ketua kelas. Nanti Pak Ketua kelas lah gimana gitu kan. Untuk pertemuan yang kedua atau ketiga ya misalnya kan udah mau masuk puasa.
Gimana kau?